Shalom, kembali lagi bersama dengan Kak Kena, Kak Desa. Kami akan menceritakan pelajaran Alkitab buat adik-adik dimanapun berada. Wah, sebelumnya kakak mau tanya kabarnya dulu ya. Iya kakak. Oke, Kabarnya. apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami hingga memberikan kami kesehatan dan terlebih kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Berkati adik-adik kami yang hari ini mendengar cerita Alkitab, biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu yang menyuruh Karissa ke toko untuk membeli bahan makanan. Tetapi ibu lupa memberikan uang kepada Karissa. Karissa, ia tidak punya alat untuk apa yang disuruh kepada dia. Adik-adik, hari ini Alkitab mengatakan bahwa ketika Allah menyuruhmu untuk melakukan sesuatu bagi dia, Ia akan memenuhi apa yang kamu perlukan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya di dalam Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Baca sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Oke, adik-adik bisa baca bersama kakak dari halaman, isi kembali ke alamat 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Wah, artinya ia setia Allah adalah setia. Kamu dapat mengandalkan Dia dan Ia tidak akan pernah mengecewakan kamu. Yang memanggil kamu artinya kadang-kadang Allah mau melakukan sesuatu bagi Dia, yaitu Ia menyuruh kamu untuk melayaninya. Ia akan menggenapinya, artinya Allah akan senantiasa memenuhi yang kamu perlukan ketika kamu melakukan pekerjaan untuk Allah. Jadi ayat hafalan kita hari ini bahwa ingat, kamu dapat mengandalkan Allah ketika Ia menyuruh kamu melakukan sesuatu. Ingat janjinya, Ia akan memenuhi segala sesuatu yang kamu perlukan. Kita baca lagi 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, sebelum kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan, ada satu hal yang perlu kamu lakukan, yaitu percaya kepadanya. Alkitab berkata bahwa semua orang yang ada di dunia ini adalah berdosa, melakukan yang tidak menyenangkan Allah. Kamu pantas dihukum karena dosamu, tetapi Tuhan Yesus telah mengambil hukumanmu. Bila kamu berseru kepadanya hari ini, Ia akan menyelamatkan kamu dari dosa. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan?
kamu dapat mengandalkan Dia, dan Ia mau kamu melakukan apa yang Ia suruh padamu, dan berjanji Ia menolongmu. Kita baca lagi ayat hafalannya 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Nah, bagaimana kalau ayat hafalannya? Kita akan menghafal sambil melakukan gerakan. Tetapi ketika kakak bilang membeku, maka berhenti, tidak boleh bergerak, tetap menghafal ayat hafalan. Oke, caranya kita seolah-olah sedang berjalan seperti ini. Ketika kakak bilang membeku, maka kamu berhenti ya. Oke, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu membeku adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Wah, sekali lagi kita mau gerakan begini ya. Tapi ketika membeku, kakak bilang membeku, maka adik-adik berhenti dengan gayanya ya. 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, membeku, Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Wah, adik-adik, kamu bisa menghafal ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Kamu bisa melakukan gerakannya, atau kamu juga menyuruh temanmu untuk mengatakan membeku. Oke, ingat, ayat hafalan minggu ini tetap ingatkan di dalam hatimu. Coba kamu bayangkan ketika seorang bayi tinggal di istana dari kecil sampai dewasa. Kamu tahu siapa itu? Yaitu Musa. Musa pada saat itu dia tinggal di istana Firaun dan diangkat menjadi putri Firaun. Adik-adik, keluarga Musa mungkin senang sekali karena Musa dapat diselamatkan dari kematian. Tetapi adik-adik, mereka juga sedih karena Musa tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Tetapi itu semua sudah ada di dalam rencananya Tuhan. Musa memiliki segala-galanya karena dia dikatakan dalam firman Tuhan, dia adalah seorang pangeran. Wah, adik-adik,
ketika Musa dewasa, dia memiliki hikmat. Wah, hikmat dalam perkataan dan perbuatan. Adik-adik, Musa pada saat itu dia sangat istimewa karena dia dilengkapi dengan kebutuhan dan setiap apa yang dia butuhkan selalu diberikan. Bahkan yang menyiapkan semua makanannya, pakaiannya adalah dayang-dayang. Adik-adik, Musa pada saat itu juga dia belajar tentang bahasa Mesir dan dia juga adik-adik berada di rumah yang sangat indah karena di istana pemandangannya sangat indah. Mungkin lantainya terbuat dari keramik atau dinding-dindingnya terbuat dari emas. Wah, betapa senangnya Musa. Tetapi adik-adik, Musa tidak pernah melupakan keluarganya. Wah, suatu hari adik-adik, Musa ini dia mungkin berjalan-jalan atau berkeliling-keliling. Dia mengelilingi istana dan pada saat itu dia melihat ada seorang Mesir dengan orang Israel lagi bertengkar. Wah, pada saat itu adik-adik, orang Mesir ini sangat kejam kepada orang-orang Israel atau bangsanya Musa. Wah, pada saat itu hatinya sangat sedih karena bangsanya diperlakukan dengan kejam. Wah, adik-adik, pada saat itu Musa ingin sekali menolong sesaudaranya atau bangsanya itu. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil orang Mesir itu, dia membunuh dan lalu pada saat itu dia sembunyikan di padang gurun. Wah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Musa? Betul sekali, Musa melakukan dosa yang tidak berkenan di hati Allah. Dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati siapa? Hati Allah. Adik-adik, dalam Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua ini kamu dan saya adalah orang berdosa. Dari kecil kita memiliki tabiat untuk berbuat dosa. Wah, adik-adik, dosa ada hukumannya, yaitu kita terpisah jauh dari Allah dan ditempatkan di tempat yang sangat mengerikan sekali, yaitu neraka. Adik-adik, apakah dosa Musa dapat diampuni oleh Allah? Wah, suatu hari lagi adik-adik, Musa mungkin berjalan-jalan dan dia melihat ada orang sesama bangsanya lagi berantem atau mereka lagi bertengkar. Wah, pada saat itu Musa ingin memisahkan mereka. Wah, pada saat itu apa yang terjadi? Orang-orang itu berkata kepada Musa, "Siapa yang menyuruh kamu menjadi hakim atas kami? Kamu juga, jangan-jangan kamu membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir itu." Wah, ketika Musa mendengar hal itu, kira-kira apa yang dia rasakan? Wah, adik-adik, ketika adik-adik ketahuan melakukan dosa, melakukan kesalahan, apa yang dia rasakan? Betul sekali, mungkin adik-adik merasa sangat takut. Demikian juga Musa pada saat itu, dia merasa takut dan dia ingin pergi. Karena pada saat itu juga bukan hanya orang itu yang mengetahui perbuatannya, tetapi Firaun juga ingin membunuh Musa karena Musa telah membunuh orang Mesir. Wah, ketika Musa mengetahui hal itu, dia melarikan dirinya, dia pergi dari Mesir, dia
sekali dan dia berhenti di tengah jalan. Wah, di tengah jalan dia melihat ada beberapa perempuan-perempuan pergi menimba air di sungai. Wah, pada saat itu adik-adik ada sekelompok orang menghalangi perempuan itu untuk menimba air untuk domba-dombanya. Wah, pada saat itu Musa menolong perempuan itu sehingga mereka dapat menimba air untuk domba-dombanya. Adik-adik, mungkin perempuan itu mereka pulang ke rumahnya dan pada saat itu juga dia menceritakan semua yang terjadi dan mereka menceritakan kepada orang tua mereka atau ayah mereka bahwa di tengah jalan ada seseorang yang menolong mereka, yaitu Musa. Wah, ayahnya siapa ya? Wah, nama ayahnya itu Yitro. Wah, ketika Yitro mendengar hal itu, dia berkata, "Kenapa kamu tidak mengajak dia di sini biar kita bisa makan bersama-sama?" Wah, pada saat itu adik-adik, mungkin mereka memanggil Musa dan pada saat itu mungkin mereka makan bersama-sama. Adik-adik, pada saat itu juga Musa tinggal bersama-sama dengan keluarga Yitro. Adik-adik, dan pada waktu mungkin beberapa tahun kemudian dia mau menikahi salah satu putri dari Yitro. Wah, kira-kira siapa ya istri Musa? Wah, namanya Zipora. Adik-adik, dalam pernikahan mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Dan pada saat itu juga Musa melanjutkan pekerjaan mertuanya, yaitu mengembalakan domba. Wah, adik-adik, suatu hari Musa pergi di suatu pegunungan bersama dengan domba-dombanya. Dan di tengah perjalanan dia melihat ada api yang keluar dari semak duri. Tetapi semak itu tidak terbakar sama sekali karena dia melihat, wah, apa yang terjadi. Karena dia heran adik-adik, dia mendekat, dia melihat apa yang terjadi. Dan ketika dia mendekat, ada suara berbunyi adik-adik. Suara itu berkata, "Musa, Musa." Jawab Musa, "Iya, saya ada di sini." "Musa, tanggalkanlah sandalmu, karena tempat yang kamu injak ini adalah tempat yang kudus. Aku adalah Allah nenek moyangmu." Wah, adik-adik, Musa melepaskan sandalnya dan dia menutup wajahnya karena dia takut, karena dia sedang berbicara kepada siapa? Kepada Pencipta yang kudus dan maha kuasa. Adik-adik, Pencipta itu adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan Dia juga yang menciptakan kamu, yaitu Allah. Dia adalah Allah yang kudus dan Dia tinggal di surga. Adik-adik, di surga itu tidak ada dosa. Dan Allah mau kita bersama-sama dengan Dia. Allah sangat mengasihi kamu dan saya lebih dari apa yang kamu pikirkan. Dia ingin kita bersama-sama dengan Dia. Tetapi karena dosa kita tidak dapat bersama-sama dengan Dia. Makanya adik-adik, Dia mau kita bisa diampuni. Dia mau rela untuk kamu dan saya. Dia mau merelakan anaknya supaya kita bisa hidup bersama dengan Dia. Yesus itu adalah anak Allah. Dia yang akan mengampunimu, mengampuni saya dan mengampuni segala dosa yang kita perbuat, termasuk dosa Musa yang telah membunuh orang Mesir itu. Adik-adik, Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, dalam 1 Yohanes 1 ayat
darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Hanya melalui darah Yesus yang akan menyucikan kita. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita atau yang menyucikan dosa kita. Adik-adik, pada saat itu adik-adik, Musa melepaskan kasutnya dan dia menyembunyikan wajahnya karena dia takut, karena dia sedang berbicara kepada Pencipta. Pada saat itu juga adik-adik, Allah berfirman kepada Musa, "Musa, saya akan mengutus kamu kepada Firaun karena saya melihat dan telah mendengar cerita mereka." Wah, pada saat itu kira-kira Musa mau gak diutus sama Tuhan? Adik-adik, Musa berkata, "Tuhan, aku tidak bisa, aku kurang pandai. Bagaimana kalau Tuhan utus orang lain saja?" Adik-adik, Allah memiliki rencana yang indah kepada Musa. Mungkin kamu dan saya mungkin sama seperti Musa. Mungkin kita merasa tidak sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tetapi adik-adik, bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu, kamu tidak perlu takut atau tidak merasa tidak sanggup, tetapi Allah akan menolong kamu untuk melakukan apa yang Dia minta. Adik-adik, mungkin kamu tahu Allah ingin kamu menceritakan tentang Dia, tetapi kamu merasa tidak sanggup. Adik-adik, ketika hal itu kamu tidak perlu khawatir lagi. Allah akan menolong kamu. Wah, pada saat itu Musa merasa tidak sanggup untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa bertanya kepada Allah, "Bagaimana mereka percaya kalau Allah yang mengutus aku kepada mereka?" Wah, Allah berkata kepada Musa, "Musa, katakan kepada mereka, aku adalah Allah nenek moyang mereka." Katakan hal itu. Wah, Musa bertanya lagi kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana supaya saya bisa membuat mereka percaya?" Wah, pada saat itu Allah berkata kepada Musa, "Musa, apa yang kamu miliki saat ini?" Wah, Musa berkata, "Saya hanya memiliki tongkat, Tuhan." Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Musa melakukan itu, dan pada saat itu adik-adik, apa yang terjadi? Tongkat yang dilemparkan ke tanah tadi menjadi apa? Ular. Pada saat itu juga Allah berkata kepada Musa, "Musa, peganglah ekor itu." Ekor apa? Ekor ular itu. Wah, pada saat itu Musa menangkap ekornya, lalu apa yang terjadi? Menjadi tongkat. Wah, Allah melakukan hal mujizat, dan Allah juga melanjutkan mujizatnya yang kedua. Allah berkata kepada Musa, "Musa, mungkin mereka tidak percaya. Sekarang kamu bisa melakukan hal ini. Masukkan tanganmu ke dalam sakumu." Wah, Musa melakukannya. Adik-adik, dia menaruh tangannya di sakunya, dan ketika dia mengeluarkan tangannya, apa yang terjadi? Tangannya menjadi penyakit kusta, kulitnya menjadi kusta, adik-adik. Dan pada saat itu juga Allah berkata kepadanya, "Musa, taruhlah kembali tanganmu ke dalam sakumu." Wah, Musa menaruhnya lagi, dan apa yang terjadi? Tuhan melakukan mujizat, tangannya menjadi sembuh. Wah, Musa melihat hal itu, dan Allah berkata, "Ketika mereka tidak percaya lagi, Musa, kamu bisa melakukan ini. Kamu mengambil air sungai Nil, lalu tumpahkan di tanah yang kering." Dan pada saat itu juga adik-adik, Musa melakukannya. Dia mengambil air dan dia menumpahkan di tanah, dan menjadi apa? Darah. Wah, ketika Musa melihat itu, apakah Musa mau pergi? Wah, adik-adik, Musa berkata, "Tuhan,
tidak pandai berbicara. Adik-adik, Musa merasa tidak sanggup melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pada saat itu juga adik-adik, Allah berkata kepadanya, siapa yang menciptakan mulut? Adik-adik, Allah menunjukkan bahwa Allah sanggup memberikan kemampuan untuk berbicara. Adik-adik, pada saat itu juga Musa masih ragu dan tidak mau pergi. Adik-adik, pada saat itu Musa berkata, Tuhan, orang lain sajalah kamu pilih. Pada saat itu adik-adik, Allah berkata kepada Musa, Musa, saya akan menolongmu dan saya akan menyertai perjalananmu dan saya akan menyuruh kakakmu Harun untuk bersama-sama dengan kamu supaya kakakmu yang akan berbicara kepada Firaun. Adik-adik, Musa merasa tidak mampu, tetapi karena Allah berkata kepadanya dia akan menolongnya, maka pada saat itu Musa meninggalkan gunung itu dan dia pulang ke rumah dan meminta izin kepada Yitro. Adik-adik, hari ini kamu telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mungkin kamu seperti Musa masih meragukan Tuhan. Mungkin kamu tahu bahwa Allah ingin kamu melakukan hal yang baik untuk kamu lakukan. Mungkin kamu tahu bahwa Allah ingin kamu menceritakan kembali tentang firman Tuhan atau tentang cerita hari ini, tetapi kamu merasa tidak sanggup. Adik-adik, bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu, Allah akan menolong kamu dan memberikan kamu kekuatan untuk melakukan. Ingat ayat hafalan kita hari ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Artinya Allah setia menggenapi janjinya dan Dia akan menolongmu untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Dia. Sebelum kamu melakukan hal itu, kamu perlu percaya kepadanya. Dan apakah kamu mau mengaku bahwa Dia adalah Allah? Dan apakah kamu mau percaya hari ini bahwa Allah sanggup menolong kamu? Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya kamu perlu percaya baru bisa melakukan hal yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Adik-adik, tundukkan kepala, kita berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik bisa berdoa hari ini. Kamu perlu mengingat ayat hafalan bahwa Allah setia menggenapi janjinya. Asalkan kamu percaya kepadanya, Dia akan menolong kamu untuk melakukan hal yang baik untuk kamu lakukan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah menolong kami sehingga hari ini kami dapat bersama-sama kembali untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong adik-adik kami yang ada di rumah yang telah mendengarkan cerita hari ini. Tuhan, berkati mereka, bahkan apapun yang mereka dengar, biarlah mereka senantiasa setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati mereka, pertumbuhan mereka, bahkan apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami dalam minggu ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami
kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan